potensi jahatnya minim. Potensi jahatnya minim. Nah, bahkan Emil Durkheim dia mengatakan begini, kejahatan itu kan fungsinya. Fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat adalah dia mengintrospeksi, dia mengkritisi kehidupan masyarakat. Apabila kejahatan terjadi, berarti ada sesuatu yang salah dalam kehidupan sosial kita yang perlu ada peranata-peranata yang tidak ya. Jadi oleh karena itu banyak penelitian yang dilakukan oleh para kriminolog ini yang mencoba untuk menemukan sebenarnya aspek-aspek psikologis, aspek-aspek genetik atau aspek-aspek eksternal lain yang mempengaruhi sikap kepribadian manusia. Dan itulah yang juga nanti akan menjadi acuan daripada hakim di dalam menilai sebuah tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Saya bisa boleh masuk ke latar belakang budaya, khusus ke Minahasa. Ya. Di Minahasa itu masalah keamanan lingkungan atau keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat itu dulu kita mengenal apa yang namanya meweteng. Ini sosok yang menjaga keamanan dan itu sangat dihormati atau sangat punya peran yang luar biasa. Nah sekarang ini hilang dan kita menginginkan ini lagi untuk menjamin, untuk menyediakan keamanan lingkungan. Saya kira kalau ada kerinduan untuk menghadirkan kembali konsep lama di dalam keamanan masyarakat, itu oke ya. Apalagi sekarang dengan adanya KUHP nasional yang baru, di mana KUHP nasional ini juga membuka peluang terkait dengan review law ya. Jadi nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam tanda petik hukum adat itu bisa dianggap sebagai komponen di dalam perumusan tindak sebuah tindak pidana atau bukan. Oleh karena itu maka kalau misalnya mengatakan kalau kita perlu menghidupkan kembali nilai-nilai adat kita itu sah-sah saja. Sementara kondisi daripada masyarakat kita yang boleh dikatakan semakin modern ini ya ternyata memang membutuhkan. Tapi ya itu yang kan zaman sekarang ini adalah zaman ilmu pengetahuan juga. Sehingga hal-hal yang seperti itu perlu diadakan riset apakah memang efektif untuk ditampilkan kembali atau tidak. Karena sebagaimana kita ketahui juga bahwa kita sekarang ini adalah sebuah bangsa yang modern yang meletakkan dasarnya kepada negara hukum, sehingga segala sesuatunya di dalam kehidupan kita bersama itu tentunya harus ada legal standing. Nah, kalau kita punya keinginan untuk menampilkan sebuah kebiasaan lama di dalam untuk menunjang Kamtibmas, dan tentunya kita perlu dapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Jangan hanya di satu tempat sendiri, tapi sebaiknya dia dilakukan di dalam jumlah yang lebih luas. Baik, kita sekarang punya rasio pelayanan satu polisi sekarang di Indonesia ya, mungkin juga berlaku di Sulawesi Utara. Satu polisi bisa melayani atau hanya bisa melayani 606 orang. Walaupun PBB menyatakan yang ideal satu polisi melayani 450 orang. Apakah ini juga yang karena kekurangan tadi membutuhkan keterlibatan gereja atau kelompok-kelompok agama yang begitu banyak di Sulawesi Utara, tokoh-tokoh agama, alim ulama dan seterusnya. Peran mereka seperti apa untuk kita membangun sebuah keamanan, ketertiban yang menjadi kebutuhan sekarang. Ini sangat menjadi kebutuhan karena kalau tidak perekonomian bisa rusak karena tidak ada rasa aman di masyarakat. Peran tokoh-tokoh informal untuk membangun sebuah sistem keamanan. Ya, memang harus kita
di semua level ya. Pemimpin di semua level, bukan hanya kita bicara pemimpin pemerintahan. Ya. Kan sebenarnya seorang manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Ya. Bagaimana kita mau merubah dunia itu harus dimulai dengan bagaimana kita merubah diri kita sendiri. Ini soal etika moral berarti. Iya. Ya. Jadi ketika kita berbicara soal kepemimpinan itu memang sangat kompleks penilaian daripada masyarakat terkait figur yang diidolakan. Ya. Nah, dan seperti yang kita lihat dewasa ini ternyata idola masyarakat itu banyak justru mencintai apa istilahnya harapan daripada masyarakat. Ada seorang pemimpin yang dia memberikan janji-janji bahwa dia akan menjadi seorang yang pemimpin yang baik, pemimpin yang tegas, bijaksana, tetapi pada saat menjalankan tugasnya mungkin ternyata dia terlibat dalam kasus-kasus seperti korupsi atau mungkin kasus-kasus yang mencemari nama baik. Anda mau mengatakan bahwa sekarang kita ini sementara menghadapi krisis keteladanan? Bisa seperti itu ya, seperti itu. Karena sebagaimana yang kita bahas di awal tadi, Ya. kehidupan kita sekarang itu tidak luput dari peran daripada bidang informasi dan komunikasi. Ya. Ya. Di zaman kita hidup sekarang kan platform media sosial itu sangat berperan ya, sehingga informasi-informasi yang kita dapatkan sekarang itu real time. Ya. Lebih cepat dari zaman sebelum ada media sosial, sehingga ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam kehidupan masyarakat, itu bisa langsung di-upload seketika itu juga oleh seseorang yang melihatnya dan terpantau oleh ribuan bahkan jutaan masyarakat. Kalau itu sering tersampaikan, apakah itu menjadi biasa nanti dalam pikiran generasi muda misalnya? Tentunya ini juga sudah diteliti oleh berbagai lembaga pendidikan bahwa memang dengan adanya platform digital seperti sosmed ini, ya sebaiknya kita sebagai seorang public figure Ya. itu harus berhati-hati di dalam bertindak dan harus sangat menjaga perilaku sosial kita. Dan sebenarnya ini ada positifnya ya. Karena dengan demikian semua orang mengontrol semua orang, gitu. Ya. Semua orang mengawasi semua orang. Jadi saya pun bisa mengawasi Pak Yopi dalam kehidupan sehari-hari. Pak Yopi itu apakah seorang yang berintegritas atau tidak. Demikian juga mahasiswa saya. Dia bisa mengontrol saya apakah saya ini adalah seorang dosen yang berintegritas atau tidak. Apakah saya benar-benar dosen yang profesional atau tidak. Dan zaman sekarang itu yang namanya era keterbukaan informasi, kemudian kemerdekaan berpikir dan berpendapat semakin tinggi, hak kemerdekaan hak asasi manusia semakin tinggi. Mahasiswa itu bisa saja dia melakukan pelaporan kepada lembaga yang dibentuk di perguruan tinggi berkaitan dengan etika dan moral dosen. Nah, ini kan sebuah hal sebenarnya yang positif ya, harusnya kita lihat. Tapi di sisi lain dengan crowded information ini yang terjadi dalam kehidupan modern saat ini, juga kita tidak mampu untuk membendung adanya informasi-informasi yang provokatif. Sehingga apabila ada ajakan-ajakan untuk melakukan kekerasan atau ada hasutan
karena polisi itu tidak ditakuti oleh Ya. oleh kelompok yang bertikai. Gimana kewibawaan aparat penegak hukum ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti ini? Ya. Sementara kita masyarakat membutuhkan rasa aman.